Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, pemirsa yang ada di rumah ataupun yang di mana. Jumpa lagi dengan podcast saya sebagai seorang, ya kalau bahasa Sunda, nama saya itu panggilannya Abah ya. Dan ini narasumber saya di sini ada. Kok narasumber sih Bang? Bukannya kamu Bang? Oh iya, ya maksudnya tamu gitu, kemudian aku mau bilang bicara. Lihat mana yang kurang ya. Karena terjadi bintang tamu. Ya, sama kau Orang bintang tamu kan. Sudah teman di tengah Malibala. Ya, menyambung dari narasumber hari ini, malam Jumat pas Jumat Kliwon pas. Jadi ini adalah bintang tamu, enggak bintang ya. Ya ini adalah tamu dari dunia lain. Abah, namanya Abah ya. Panggil aja Abah. Nah, di sini Mbak, ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. ya, Masih tadi Sunda Indonesia mana? kita campur-campur aja biar enjoy. Ya. Sebelumnya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Yang buruk? Enggak ada yang buruk. Ya. Yang buruk saja. Perilaku kita sendiri. Yang buruk kamu aja sih. Perilaku kita, jangan merasa orang itu paling baik. Di suatu kebaikan itu menyimpan keburukan kita, tapi kita itu gak terlihat sedikit pun, sedetik apapun yang kita ucapkan dikiranya gitu baik, tapi enggak ya, semua dalam hati orang itu berbeda pendapatnya. Gimana pemirsa bingung? Nah gini Pak, jadi kan Abah terkenal sekali karena ahli dari segala bidang ahli ya, untuk part 2 ya. Nah, kebetulan saya didampingi sama co-host yang masih magang Ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah kapan Abah terakhir melihat sosok Sosok dalam tanda kutip orang. Ya, dan sosok apa yang Abah temui? oh gitu Ya, coba bisa diceritakan lah. ya. Saya ceritakan sekarang ya. Begini, kejadiannya itu kemarin ya, sekitar 2 minggu ke belakang. Saya nggak sengaja nginep di rumah saudara. Bertepatan itu di kontrak karet ya, kontrak karet yang ada di nama kampung itu Cijoho ya. Kebetulan saya Masih bisa makan nggak Pak? Atau apa-apa? nggak apa-apa ya, seperti itu. Gini, awal ceritanya saya kerja sebagai seorang Kapiten. bukan, saya nggak sengaja apa ya namanya, nggak sengaja mau kerja, karena kita mau main-main aja gitu. Oh, dari kerja. Ya maksudnya gitu, nggak niat kerja, cuman orang lain dulu gitu. Jangan dulu ketawa. Kita kan santai aja di sini ya. Ya santai. Gini awal kejadiannya. Pada hari itu ya, kalau nggak salah hari Kamis 2 minggu ke belakang, malam-malam saya itu lagi enak-enak gitu ya, bikin dagangan. Sekitar jam
Ya udah, kebetulan saya kerja masih di sana di kerjanya, terus betulin rumah. Nah, terus kata yang punya rumah, udah nginep aja di tenda ini gitu. Nah, karena istri saya nggak bakalan ada, nggak bakalan nginep di sana. Punya Ya gitu, sama saya sama suaminya. Saya bilang oke, saya mau. Nama teman saya itu diinisialkan aja, namanya R aja ya. R ya. Kata dia aku nih, udah bang, kamu mah nginep di sini. Kata nggak mau, saya mau nginep, soalnya apa? Takut ada istri kamu nginep juga. Masa kita itu tidur di tenda yang bertiga, nggak bakalan mungkin. Tapi apa ini? Enggak juga sih, kayak dia kan lalu. Kenapa nggak di sini, Pak? Oh iya ya. Nah gini kejadiannya, kata Riti, kalau kan istri saya mau pulang, oh iya, terus saya minta ke sana nemenin kamu tidur di tenda. Oke. Ya, malam itu ya, malam Kamis itu hujan itu enggak gede, enggak kecil, cuma gerimis yang cukup deras lah, sedikit. Malam Kamis itu saya itu bikin lagi berhubung kayaknya. Iya, saya bikin lagi ada tadi pakai kalung, jadi enak, pakai kalung, dibikin dulu sebelum itu. Terus kata saya, Ki, istri kamu ada nggak? Oh tadi saya mau bilang mau pulang ke rumahnya, tapi cuman jangan balik lagi ke sini. Oh boleh pulang. Terus saya tidur di mana? Kata saya terus saya tidur di rumah. Ayo, gimana ya? Enak juga kan ini. Nggak mungkin kan saya misalkan nih, karena saya tidur bertiga, mana itu suami istri, ini kan kenapa nggak aja tuh suami sama istri? Ya saya bilang itu lebih baik saya sendiri aja di sini, tapi cuman suaminya mungkin pengen cepat beres rumahnya, jadi ya dengan terpaksa itu juga akhirnya saya nih bikin hati bubur sendiri nyampe jam berapa? Nyampe jam 1:30. Tapi jam 1. Nyampe jam 1 malam. Nyampe 1:30. Kata jadi saya mau pulang aja ke rumah si Bibi yang ada di bawah. Oh, ayo sob, kata jadi gitu. Saya dulu tidur, ya. Terus saya sendiri aja. Hujan masih agak deras. Sampai nunggu itu dulu menanggur. Karena itu jam 1 pas tepat jam 1. Hujan mulainya itu jam 1 malam. Tapi saya pulang nih. Saya pulang. Intinya abang nggak jadi itu jadi tidur di tenda. Pulang. Awal mulanya saya pulang. Ya udah saya gini aja. Pulang ini kan ada dua jalan dia. Dan yang pertama itu ada yang ke bawah, terus ada yang ke bawah. Kalau kata saya pulang jalan mana? Gitu dulu. Gitu soalnya apa? Licin kan kalau belok ke kanan. Kalau yang lain itu kan ada, tapi cuma saya takut itu apa ya? Namanya takut sama kalau dia malam-malam itu pegang. Ya jadi seperti itu juga lah, pasti ada lah. Kalau itu di lewat jalan mana, Pak? Itu kan pasti jalan rayanya. Oh, begitu pegang aja Bukannya, soalnya dilihat dari sistem tempatnya juga sangat mengerikan juga ya. Soalnya ini dia banyak bambu, terus ada jalan kecil dari atas sampai bawah, terus Ya udah nih, maaf saya potong. Ini kan melihat horornya, horor itu gimana? nah ini saya berani bawa api unggun. Saya juga bukan
semacam obrol gitu lah. Saya itu bukan dari Bandung ya, maaf. Itu saya bikinnya dari bukan bekas pisang itu. Pohon pisang itu keras juga. Pohon pisang yang dari. Kalau misalnya dari Kalau di bahasa Sunda itu karas ya. Terus saya pulang nih, tiba-tiba di jalan mati gitu kan. Ibunya mati. Kata saya, mati kena angin. Iya, ada hujan. Apalagi jadi mati. Terus pas begitu saya baru nyampe dari Sunan, saya loh, kok itu putih apa ya? Kata saya itu apa semacam kain atau apa? Itu ternyata pas ketika saya awalnya sih kecil ya, kecil. jangan keluar komentar Pak. Itu kira-kira kalau nggak salah itu jarak 4 meter ya. 4 meter itu kue sampai ya itu awalnya begini ya, awalnya begini. Jadi yang putih itu kecil. Awalnya itu ya nggak apa-apa dia, nggak apa-apa saya juga nggak tahu ya awal mulanya. Terus begitu pas saya makin dekat, kok dia itu membesar terus. Putihnya itu besar. Pas begitu udah kita itu udah berapa ini, udah berapa? Saya kasih astagfirullahaladzim. Ini mau apa? Saya sampai istighfar beberapa kali. Ya Allah, kalau misalkan ini mau gangguin aku, mau gangguin saya, nggak apa-apa. Saya berani tanggung resiko sendiri. Tapi kalau saya dipikir-pikir kalau lagi ntar takut celaka juga saya. Ya udahlah, dengan santai saya berjalan meskipun dan berdekatan. Yang berjalan apa? Semakin saya mendekat, dia itu kakinya itu semakin gede. Oh ada kakinya. Terus ini sampai ke ujung jalan, sampai dia ke ujung jalan itu ya. Dan jalan kaki itu nyampe di kakinya. Saya heran, ya Allah ini menurut apa? Ini menurut apa? Astagfirullah, saya istighfar terus. Ya Allah, kalau misalkan saya kesurupan tengah malam gini, malam sendiri kan? Tapi tidak apa-apa, saya berani. Saya cuma mau numpang lewat aja, maaf, katanya jangan ganggu. Dia bikin saya miris ketawanya itu. Yang bikin saya takut ketawanya itu. Bisa dicontohin Pak? Nggak bisa dicontohin. Kalau dicontohin mungkin orang-orang pada bakalan ini ya. Suaranya perempuan apa laki-laki? Perempuan itu. Saya yakin itu bukan apa-apa. Saya yakin itu koin. Jin koin itu. Soalnya kalau Jin rumah tangga bukan. Jual itu semacam jadi itu menyerupai seseorang dalam bentuk manusia, itu namanya jual. Dia semacam terus saya makin dekat, udah dekat, dia tuh makin tinggi dari mulai badan. Yang aneh apa? Kenapa saya badannya begini menunduk ke bawah? Kok tiba-tiba jadi pocong? Berubah, dia berubah. Abang lihat pas lagi udah berubah bentuk. Parah. Ini benar-benar hal yang mengagetkan buat saya. Soalnya kok bisa berapa kejadian yang tak pernah tahu ini. Kalau kecil lihat saya berani. Kalau pada saya berani. Tapi kalau udah gede gitu, saya gimana? Hadapinnya gitu. Bingung saya udah baca beberapa kali ya tetap aja. berarti kakinya udah nggak ada yang gitu itu. Udah nggak ada. Udah beda bentuk. Makanya saya tahu ini bisa apa. Buat para ustaz
Indigo. yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang punya sama sama pengalaman atau yang lebih tahu boleh dikasih tahu ya sama kami, karena kami nggak tahu. Narasumber kami juga di sini emang nggak tahu yaitu apa. Kami benar-benar hal yang paling menarik itu, dalam saya itu kan menunggu bisa berubah bentuk gitu. Berapa kali berubah bentuk kan? Ya, yang pertama jadi kayak kunci. Pertama kaki, baru kaki, bentuk kaki. Oh, tiba-tiba jadi besar. Ya, kaki itu kan kecil warna. Ini saya Emang lagi sendiri nggak tahu ya, itu maunya atau yang tahu gitu. Saya pernah tahu itu makhluk apa. Saya menurut ada sedikit dulu dalam hitungan detik dia sudah berubah bentuk itu. ya kunci. Ada dua, yang ketiga itu melindungi lagi. jadi Posisi apa masih berdiri atau Masih berdiri, sudah lihat. Soalnya kan itu dalam sejarah. Saya sudah mau pergi saya. Terus pas ini rambut itu terus panjang. Rambut panjang situ. Jadi dari katanya pada rambut. Dalam beberapa hitungan menit langsung aja saya pokoknya saya menunggu kalau saya berdoa sama Allah ya, berdoa. Soalnya saya baru pertama kali ini baru yang makhluk yang benar-benar usianya umur dan usia namanya. Saya udah kaget kenapa ya Allah, saya beberapa kali mengalami hal kejadian seperti ini. Enggak pernah nih yang namanya terus berubah bentuk gitu dari rambut jadi apa? sesuai dengan rambut itu berbeda ya tempat saya minta doa ya Allah, saya minta dia itu nggak ada dari dada saya, tapi cuma gimana ya namanya juga Indonesia itu mungkin Indonesia itu ya pemirsa. Soalnya kalau misalkan setan biasa kalau kita berdoa mungkin insya Allah bisa gitu, pasti berdiri aja. Tapi kok ini masih tetap berdiri aja. Yang keempat berubah bentuknya itu jadi makhluk kita yang besar. Besarnya kalau boleh salah itu sekitar saya kan gini lalu bukan tunjungan bisa sampai ya sampai 1 bulan makhluk hitam. Yang lebih parah ini pada tanduknya itu di atas. Satu. Oh itu satu. Tanduknya enggak ada di sini. Satu ke depan. Ya, cuma tanduk itu. Tanduk banteng kayak sini. Enggak, cuma satu. Karena menjadi satu. Macam itu. Beda sama pada. Kata saya ya Allah, saya mohon kata saya dengan tangannya saya berdoa sama Allah di sana. Karena saya itu udah tahu, soalnya kalau begini, kalau misalkan sedikit saya apa namanya enggak sedikit ya mendengar, tapi rasa takut saya itu makin besar. Tapi kalau kita berani, semakin berani, kita biar aja jangan ketemu sama Allah gitu. Biar aja jangan kita berdoa. Setelah yang tinggi besar, yang terakhir lah satu. Yang terakhir selesai. Apa yang terakhir itu berubah menjadi sosok harimau. Itu terakhir. Ya selalu pernah saya mengalami kejadian semacam ketemu harimau. Enggak, kalau mau kayak gitu enggak bakal mungkin. Kalau bakal mungkin kitanya itu gimana gitu enggak. Cuman kalau misalkan dari keturunan kita yang bakal ngikutin kita itu. Kalau dari keturunan. Oh jadi yang terakhir adalah besar pensiun dia mau enggak harimau dulu bisa. Oh kalau besar Ya besar.
Kalau misalnya itu kalau dibandingkan itu Kalau sama mobil itu mobil apa sedangkan ada mobil sedan? ya, itu susah ketemu. Bayangin aja, ketemu begitu gede ini harimau, dia dari kakinya juga saya ngeri banget ya Allah. Untung banget kamu Pak dari mana? Dia Untung banget dari mana? dia saya terbiasa Nah, harimau itu takut kalau apa sering berdoa gitu kan. sama sama itunya Kalau enggak enggak gini saya ya Allah emang itu doa itu ya paling bicara itu ya kita itu harus melawan rasa takut kita sendiri sebenarnya. Enggak, sebetulnya kekuatan Allah itu melawan kelima jin itu ini itu dari mana? Saya berlayar tasbih itu lalu berlayar kayaknya ini turun-temurun dari nenek moyang kayaknya enggak bagi atau beli atau gimana sih? kalau menurut saya tasbih itu untuk apa menguji keimanan kita itu kalau menguji kalau setiap kita melakukan hal yang salah mungkin kalau orang lain berpikir bersih tapi kalau saya sambil berjalan kan saya seorang yang benar-benar Pejalan kaki sejati. iya kalau itu baru kalau ada orang yang berkelana yang soalnya kalau dibentuknya seperti ini banyak faedah banyak apa jadi lebih mendekatkan diri sama yang di atas itu fungsinya makanya saya pakai berat tasbih paling benar saya bilang tasbih kalau saya lagi berdosa sama seseorang sama siapapun sebenarnya saya merasa gitu ya saya nggak tahu itu kan mau sama temen siapapun yang nggak tahu menurut saya itu kadang saya juga Tapi menurut kita ini nggak baik ya. Jadi kesimpulannya begini mungkin ada yang menjelaskan bahwa misalnya dia pernah berada di kebun apa karet. kalau bukan itu semacam kampung tapi cuman itu kampung gitu. Oh iya berarti kebun sawit lah ya banyak pepohonan dan sedikit rumah karena di perkampungan yang nah berarti apa bertemu dengan kelima makhluk tadi ya pertama Pertama itu saya ketemu Kayu putih berkaki panjang. kaki panjang terus berubah menjadi koci dan ketiga berubah menjadi apa rambut panjang yang keempat berubah menjadi manusia tinggi besar manusia yang terakhir menjadi harimau. Terus apa tidak takut dan mencoba untuk berdoa ya sampai dia pergi. nah sampai dia akhirnya Alhamdulillah saya bisa lewat Sampai sekarang masih ada apa ya? tapi alhamdulillahnya itu jadi saya itu jadi ujian jadi lebih mendekatkan diri sama yang di atas itu penting soalnya apa kalau kita main ke suatu tempat benar-benar kita itu harus menghormati ya nah, mungkin seperti itulah kurang lebih ya untuk kapan Allah terakhir bertemu yang tadi berarti sudah dijelaskan. Nah gimana sih Pak pertanyaan sekarang adalah gimana sih cara Allah untuk menangkal jin-jin itu sebetulnya dalam artian biar kita bisa menang melawan jin dan tidak masuk ke kita ke tempat kita tidak saya paham gimana cara menangkalnya ya sudah aja ya gimana
cara menentang itu yang pertama kita harus yakin sama yang di atas. Karena dia juga itu ciptaan Tuhan juga. Cuma yang membedakan wujud itu adalah kita diciptakan dari tanah dan dia diciptakan dari api. Nah dari situ makanya kalau kita ketemu sama makhluk yang benar-benar menurut pandangan orang pulang itu yang kita itu membuat kita itu sesat, sebenarnya itu adalah benar-benar setan itu ya. Setan ini bukan ke kita tapi ini mah cuma menjelaskan aja gitu. Ya, satu ya, yang pertama ada orang takut karena diri kita sendiri, jangan lupa berdoa. Dan saya menjelaskannya untuk para wanita, jangan pernah bersermin pada malam hari. Kenapa Pak? Soalnya ini masuk asal biasanya memanipulasi kita dengan cara berinteraksi di kaca. Coba kita kalau misalkan ada kaca nih, saya beritahu kaca kita itu pandang terus ujungnya gimana? Kayak orang yang kita itu boleh ada dua semacam ada dua iya, tapi buat para wanita kan terus itu kesukaannya itu kalau misalkan seorang wanita terus-terusan berkaca, ada yang suka sama dia. Nah, berarti para wanita kalau mau bercermin jangan pakai kaca cermin, pakai katel. Ini mah pemanaman ya, cuma ya. Jangan bercanda, ini saya asli nyata. Wow, nyata kayak ini, bukan apa-apa. Kebanyakan wanita itu suka bercanda pada malam hari, gini, isi. Jadi kan ada juga yang gambar itu istri buat suami, Pak, itu gimana Pak? Kalau itu sih ya nggak apa-apa. Maksudnya kan? Maksudnya ini mas. Suami berkata, jangan pernah sekali-sekali seorang itu berkaca di kaca itu lama. Apa pernah dilihat ada orang istri yang tinggal Suaminya apa sebenarnya itu tidak banyak kejadian yang istilahnya medis sampai dia melahirkan anak dari itu ada salah satunya bukan ini masih di daerah perkampungan tapi cuma saya kalau bapak masih tahu jadi di sensor itu ya bilang di belakang ada di meja kaca ya. pemirsa kalau mau tahu nanti di komen aja ya. Mungkin ada yang tahu juga lokasinya, boleh nanti dikasih tahu ya. Yang saya mau ngomong aja buat para wanita jangan pernah berkaca-kaca pada malam hari itu aja. Yang kedua itu terus udah sih. Ya, Udah itulah kebersihan ya. Ada pertanyaan lain? Boleh fokus deh, boleh bertanya sama narasumber yang itu yang bagian dari. Tapi kan ya itu tuh kan berarti edukasi berarti Ya. Penangkal Semua orang itu berarti yang kedua ada cara menangkalnya Pak. cara menangkal kita itu harus lebih mendekatkan diri sama yang di atas. Itu kan iya, kan pertanyaan gini supaya tidak tersuka. Tidak terpengaruh juga sama hal kita. Ya. Kan pasti berdoa pasti Ya, Nah, itu berdoa kedua, untuk yang kedua, kalau kita misalkan mengalami kejadian ganda, ganjil. apa namanya, kalau kita mengalami hal yang seperti itu, saya sarankannya kalau
Di situ ada apa, Pak? Enggak. Oh, Saya sarankan nih kalau misalkan ada seperti yang suara-suara tangisan, gitu kan. Kalau dia itu suaranya jauh, itu dia besar kalau tidak. Kalau semacam mau asal itu begitu kesimpulannya. Kalau dia jauh suaranya tetap sama kita. Tapi kalau dekat, berarti dia jauh dari kita. Hati-hati kalau suaranya jauh, dia itu dekat dengan kita. Tapi gimana ya kita kalau dekat nggak pernah lama jauh? Berarti pakai speaker. Enggak, soalnya suara tangisan saya pernah mengalami. Oh, abang mengalami sendiri? Iya, mengalami sendiri, tapi saya sudah biasa dan takut. Oh, siap. Dan takut. Ya kalau juga udah apa di Iya, masih benar. Ya, Ya untuk pemirsa, sebulan, namanya kalau mau tidur itu berdoa, benar itu kata ulama-ulama. Kalau kita itu saya bukannya apa-apa. Bacanya dari kalimatullah hitam mengikuti syari mengolah. Setiap mau tidur itu minimal 10 kali. ya mohon Satu kali juga. Saya itu kita bukan itu. Kalau pribadi saya cukup diajari juga apa. Yang penting kita itu ada kemauan. Pasti awal itu. Oke, berarti untuk cerita dari narasumber juga sudah kami tampung oleh Pak kami. Mungkin yang di sini juga kalian paham kan pasti kan dengan ceritanya. Nah kalau yang penonton yang belum paham boleh tanya lagi di komentar, nanti akan saya bacakan dan tanyakan kepada Abah apa yang tadi sudah Abah bilang. Kalaupun ada yang belum paham boleh. nanti mungkin bisa ditampilkan di episode selanjutnya. Ya, gitu. Atau mau ada yang ditanyakan selain dari cerita narasumber boleh juga bisa menjawab. Mudah-mudahan ya bisa mungkin saya cuma ngasih saran yang baik-baik aja ya. Apa yang Yang baik-baik aja ya, nah untuk biasa. ada lagi Bapak yang mau ditanyakan sama Abah atau gimana untuk episode yang malam lewat ini? Kayaknya sih buat sekarang durasi ya. Mungkin bisa lanjut nanti kita lihat Perkembangan ya. mungkin apa yang juga siapkan cerita-cerita. Ya, cerita-cerita mungkin saya lebih banyak lagi pengalaman yang aneh-aneh ya. Ada yang mau ini mau apa? Namanya teh? Mau berkelana lagi. Saya itu seorang benar-benar saya suka dengan sendirian dan kesunyian. Saya suka benar. Wah, Introvert ekstra ya. Soalnya gimana kalau kita memahami alam itu dengan hati, mungkin ya perasaan ini jadi ada lebih nyaman. Lihat aja seperti orang dia kesana kemari, dia dari kesunyian tetap aja di sana tinggal, walaupun nggak ada teman tapi cuma ditemuin semacam apa-apa. Nanti aja temannya. Oh iya. Apa? Nanti cerita lagi aja. Simpan dulu. Cuma bukan aja. Iya. Kasih nanti aja. Jadi saya akan ngobrol bersama Bapak Syekh. Kalau kita dulu stop. Nah, ya. Nah, Bapak mungkin kita berdua yang tadi mendengarkan kisah dari narasumber ini
bawa obat. Ayo Pak, jangan sekarang. Ada orang ganti. Mungkin episode sekarang yang saat ini sampai sini dulu. Mohon maaf bila banyak kurang dan salahnya. Maaf ya Pak kalau merasa gimana. Kita sendiri. Ya saya mau menambahkan juga kan dari saya fungsi. Tadi kan abang juga sering bertemu dan lihat sama sosok ya, dan terlalu banget di hadapan sosok itu dan tidak takut. Tapi saya sebetulnya takut juga. Jadi saya pernah nonton film horor. Nah, Film pengabdi setan. Saya lihat pengabdi setan mungkin kebetulan ada guru nah saya lihat kayaknya kayaknya ada teman aku ini kan dari yang dilihat jadi yang pas saya lihat pas muncul setan di layar Itu semua saya daripada harus nonton yang kayak gitu lebih baik yang nanti aja. Kan hari ini komen saya kan nggak benar. Saya pun maaf ya. Soalnya dia itu nggak bakalan mungkin nangkapin diri. Nggak bakalan mungkin. Kalau dia nangkapin diri, dia itu didukung sebenarnya. Dia itu atas, kita atas, dia atas. Dia itu didukung dia atas. Dia benar. hati-hati ya tenang, pokoknya bayar santai, seperti itu. mungkin ini sudah berapa lama ya udah selanjutnya mungkin bisa kenal lagi sama abang yang satu ini ya. Yuk,